selamat datang di GA++. Kali ini saya akan menceritakan drama Thailand yang berjudul Foxy Pilot episode 1. Film ini menceritakan tentang seorang pria tampan yang bernama Kun Hok yang adalah lulusan dari Fakultas Teknis jurusan penerbangan. Ketika menghadiri wawancara kerja di Palmer Islands, pemilik meminta Kun Hok untuk berteman dengan putrinya yang manja, yaitu Aurora yang suka disebut seorang putri. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja. Di awal film memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Aurora di tempat tidurnya. Kemudian dia menerima telepon dari pelayan setianya yang bernama Bernard untuk menanyakan apakah Aurora siap untuk kembali kuliah. Aurora pun yakin sudah saatnya dia kembali kuliah. Kemudian terlihat seorang pria yang sedang wawancara kerja di perusahaan penerbangan. Dia adalah Kun Hok. Dia mendapatkan nilai tertinggi dalam tes wawancara. Kun Hok adalah pria yang dingin dan tidak banyak bicara. Pemilik perusahaan penerbangan adalah ayahnya Aurora. Sebelum bekerja sebagai pilot, ayah Aurora meminta Kun Hok menemani putri satu-satunya yaitu Aurora. Kun Hok pun setuju. Kun Hok pergi ke rumah Aurora. Dia bertemu Aurora yang sudah selesai sarapan. Aurora pun meminta Kun Hok untuk membawakan tasnya. Kun Hok menjawab ya dengan nada yang dingin. Itu membuat Aurora kesal. Kemudian mereka pun sampai di kampus. Orang-orang melihat Aurora. Aurora pun tersenyum untuk menjaga image-nya sebagai seorang artis. Kun Hok merasa Aurora aneh karena tersenyum pada orang-orang yang tidak dia kenal. Kun Hok bersiap untuk pergi. Aurora berjalan ke kampus dan tiba-tiba sepatu Aurora tersangkut di lubang jalan. Meski dalam kesulitan, Aurora tetap tersenyum. Kun Hok melihat Aurora dan pergi membantunya dengan menggendong Aurora yang tanpa sepatu. Orang-orang melihat mereka berdua. Kun Hok menyuruh Aurora untuk hanya melihat Kun Hok saja. Kun Hok pun menggendong Aurora sampai ke kelas. Oh, so sweet. Para siswa perempuan di kelas memandangi Kun Hok yang tampan. Para siswa pun membuli Aurora yang datang bersama Kun Hok. Aurora dengan besar hati duduk di kelasnya. Scene beralih kepada seorang model dan aktor bernama Francois yang sedang melakukan pemotretan di luar negeri, yang akan segera kembali ke Thailand untuk bertemu dengan kekasihnya yaitu Aurora. Scene beralih ke kelas Aurora yang sudah selesai. Kun Hok datang menjemput Aurora dengan membawa sepatu sneaker baru. Aurora kesulitan memakai sepatu itu di depan Kun Hok. Kun Hok pun memakaikan sepatu untuk Aurora. Sesampainya di rumah, Aurora menyuruh Kun Hok menunggunya berganti pakaian. Sambil menunggu, pelayan Aurora memberitahu Kun Hok bahwa Aurora memikul beban di pundaknya. Meski dia selalu tersenyum, sebenarnya hatinya sangatlah terluka. Sementara Kun Hok menunggu di luar, Aurora datang dan mengembalikan sepatu yang Kun Hok berikan. Sebelum Kun Hok pergi, Aurora meminta ciuman kecil pada Aurora dan Kun Hok menciumnya di kening dan langsung pergi. Scene beralih di sebuah pub malam. Kun Hok yang duduk terlihat sangat lelah bersama dua temannya. Tiba-tiba Aurora menelponnya. Temannya melihatnya dengan heran karena Kun Hok selama ini tak pernah dekat dengan gadis manapun. Kemudian besok paginya Kun Hok mengantar Aurora ke kampus. Scene beralih kepada ayah Aurora yang menanyakan keadaan Aurora. Ayah Aurora juga mengatakan ketika dia melihat Kun Hok memiliki kesamaan dengan Philip. Siapakah Philip? Kemudian scene beralih, Kun Hok menemani Aurora di dalam kelas. Kun Hok juga membantu mencatat kuliah untuk Aurora. Melihat Kun Hok yang bosan, Aurora memberinya coklat. Kemudian teman sekelas Aurora bergosip dengan suara keras bahwa Aurora suka menggoda para pria. Aurora pun sedih dan pura-pura tidak mendengarnya dan tetap tersenyum.
Kung Hok yang kesal mengatakan senyummu mengatakan kau baik-baik saja, tapi dalam dirimu mengatakan sebaliknya. Kung Hok menarik Aurora keluar. Kung Hok membawa Aurora ke tempat di mana pesawat lewat. Itu membuat Kung Hok tenang dan berharap Aurora juga bisa tenang. Kung Hok bertanya kenapa Aurora selalu tersenyum sepanjang waktu. Aurora pun menjawab bahwa itu adalah resiko seorang artis, harus siap digosipkan. Aurora juga mengakui bahwa dia menjadi terkenal bukan karena aktingnya, tapi karena skandal-skandal itu, dan berterima kasih kepada para pembenci-pembenci yang membantunya mendapatkan perhatian lebih. Kemudian malamnya Aurora kembali ke rumah. Aurora mengajak Kung Hok berbelanja pakaian dalam di sebuah mall. Karyawan menyambut Aurora dengan memuji kecantikan Aurora. Tiba-tiba Kung Hok datang. Karyawan mengira Kung Hok adalah aktor karena ketampanannya. Jika Francois tahu, pasti Francois cemburu. Aurora memberitahu bahwa Kung Hok adalah temannya. Aurora melanjutkan memilih bra. Aurora meminta Kung Hok membantunya memilih bra. Kung Hok mengambil bra berwarna hitam dan yakin ukuran bra Aurora adalah 32B. Aurora pun kaget dan malu. Selesai berbelanja, mereka berdua pun pergi. Kung Hok mengatakan bahwa wanita sangat sulit untuk dimengerti dan mengatakan dia tidak pernah punya kekasih. Kemudian di kejauhan seorang pria memotret Aurora dan Kung Hok yang sedang bersama. Sementara Aurora dan Kung Hok sedang duduk istirahat, Aurora meminta Kung Hok untuk tersenyum karena sepanjang hari Kung Hok tidak pernah tersenyum. Tiba-tiba manajer Aurora menelpon dan menyuruhnya ke kantor Channel G. Bosnya marah karena ada foto yang tersebar Aurora bersama laki-laki lain, sedangkan Aurora berpacaran dengan aktor Francois. Melihat Kung Hok yang tampan, bosnya menawarkannya menjadi seorang aktor, tapi Kung Hok menolak. Kemudian Francois yang berencana kembali ke Thailand diam-diam mendapat kabar bahwa Aurora pergi berbelanja bra dengan seorang pria. Francois menyuruh asistennya mencari tahu siapa pria itu. Malam hari di bar, Kung Hok sedang memikirkan Aurora. Teman-temannya mengejaknya karena untuk pertama kalinya Kung Hok memikirkan seorang gadis. Kung Hok pun pergi. Dia berpapasan dengan seorang gadis, tapi Kung Hok tidak peduli. Para gadis itu terpesona dengan ketampanan Kung Hok. Ketika Kung Hok duduk sendiri, tiba-tiba Francois datang dan memukul Kung Hok. Teman-temannya Kung Hok datang dan membantunya. Kung Hok pun berkelahi dengan Francois. Scene beralih pada seorang gadis yang sedang membersihkan makeupnya menerima telepon dari seorang bernama Philip. Gadis itu memberitahu Philip bahwa dia melihat Francois di bar berkelahi dengan seorang pria. Besoknya Kung Hok bertemu Aurora. Aurora bertanya kenapa wajah Kung Hok luka-luka. Kung Hok menjawab dia jatuh dari tangga. Kemudian karyawan menanyakan tentang Francois yang berkelahi dengan seorang pria di bar. Aurora tidak tahu dan melanjutkan perawatannya. Aurora yang selesai perawatan membangunkan Kung Hok dengan es krim. Kung Hok langsung memakannya. Di perjalanan pulang, Aurora meminta maaf kepada Kung Hok karena Francois sudah memukulnya. Kemudian Francois datang dengan fans yang terus meminta foto. Francois menghampiri Aurora dan mau mencium Aurora dan memeluk Aurora, tetapi Aurora menghindar dengan alasan ada orang lain di sini. Francois yang tidak senang melihat Kung Hok ingin memukulnya, tapi Kung Hok membuka kacamatanya dan memperlihatkan matanya Francois yang memar karena pukulan Kung Hok. Francois mencoba memukul Kung Hok, tapi dihalangi Aurora. Aurora memarahi Francois karena Kung Hok temannya. Francois pun menurut. Kemudian ketika Francois menerima telepon, Aurora diam-diam pergi. Aurora mengajar Kung Hok dan terjatuh. Kung
Hok menggendong Aurora dan mengurut kaki Aurora. Aurora pun bahagia melihat Kun Hok. Sesampai di rumah, Aurora memegang kalungnya dan mengingat apa yang dilakukan Kun Hok. Besoknya di kampus, Aurora bersama Kun Hok menemui kedua teman Kun Hok. Teman Kun Hok yang bernama Kiryu mengatakan bahwa dia adalah penggemar Aurora. Kiryu meminta nomor Aurora, tapi Kun Hok tiba-tiba mengambil handphonenya dan memasukkannya ke dalam gelas berisi air. Teman-teman Kun Hok bertanya apa tidak apa Aurora berpergian setiap hari dengan Kun Hok. Aurora pun mengakui bahwa sebenarnya dia tidak berpacaran dengan Francois, bahwa itu hanya pura-pura agar Aurora bisa terkenal. Kun Hok pun diam-diam mendengarnya. Sebelum pergi, Hippie mengatakan teman biasa tidak akan saling cium, tapi jika itu teman istimewa, dia adalah orang yang ingin kau cium. Artinya dia sangat penting bagimu. Aurora tersenyum malu. Kemudian Aurora mengajak Kun Hok pergi berbelanja gaun. Aurora juga memilihkan jas untuk Kun Hok. Kun Hok mencoba jas dan terlihat sangat tampan. Kun Hok membantu Aurora memilih gaun. Ketika Aurora kesulitan memakai gaun, tiba-tiba Kun Hok masuk dan membantunya. Aurora kaget dan mengizinkan Kun Hok membantunya. Dengan sikap dingin, Kun Hok keluar dan Aurora pun sangat malu. Scene beralih pada seorang pria bersama seorang gadis di tempat tidur sedang membicarakan seorang putri yang akan dia temui. Gadis itu mengatakan mungkin saja putrimu sudah diambil ksatria lain. Gadis itu memperlihatkan pria lain yang bersama Aurora, yaitu Hawk Falcon. Di industri penerbangan, keluarga Falcon sangatlah terkenal. Beralih dalam konferensi pers Aurora dan Francois. Kun Hok bertemu dengan ayah Aurora. Kun Hok bertanya kenapa Aurora selalu tersenyum apapun yang terjadi. Aurora tersenyum karena ibunya mengajarinya agar selalu bahagia dan belajar mengatasi masalah dan tetap kuat. Aurora juga selalu tersenyum agar orang-orang di sekitarnya tidak mencemaskannya. Kun Hok mengerti itu semua. Kemudian saat sedang berfoto dengan Francois, tiba-tiba seseorang melemparkan telur ke arah Aurora. Mereka langsung masuk ke dalam. Melihat itu, Kun Hok sangat kesal. Aurora sedih dengan kejadian tersebut. Asisten Aurora menghiburnya dan mengatakan bahwa dia akan bicara dengan bosnya agar Aurora bisa putus dengan Francois. Aurora melarangnya dan mengatakan tidak apa-apa. Kemudian ayah Aurora masuk. Aurora senang dan memeluk ayahnya. Ayahnya menyuruh Aurora untuk istirahat jika lelah. Aurora juga bertanya pada ayahnya, jika ibu ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Ayahnya menjawab, jika ibumu di sini, dia akan memelukmu dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Aku selalu ada di sini untukmu. Ayahnya juga mengatakan, ibumu sudah meninggal, jadi kamu harus membuat keputusanmu sendiri. Ayahnya memeluknya. Aurora pun menangis. Kemudian Kun Hok mengantar Aurora pulang. Sesampainya di rumah, Kun Hok menggendong Aurora yang tertidur sampai ke kamarnya. Aurora yang terbangun melihat Kun Hok duduk di sampingnya. Kun Hok melarang Aurora tersenyum jika hatinya tidak bahagia. Aurora menjawab jika dia tidak tersenyum, maka orang-orang akan menganggapnya sombong dan meninggalkannya. Hok pun mengatakan bahwa baik Aurora tersenyum ataupun menangis, dia tidak akan meninggalkan Aurora. Aurora senang mendengarnya dan tiba-tiba Kun Hok mencium kening Aurora. Dan Aurora pun tidur. Besoknya Aurora bermain film bersama Francois. Saat break, Aurora tersenyum pada Kun Hok. Kemudian Kun Hok menerima pesan yang berisi kata-kata kasar terhadap video Aurora yang dilempari telur. Selesai syuting, Aurora pulang. Malam harinya di tempat tidur, Aurora dan Kun Hok saling berkirim pesan. Besoknya di kampus, Kun Hok buru-buru pergi. Aurora pun datang pada kedua teman Hok.
dan menanyakannya. Kedua temannya mengatakan hari ini adalah hari ulang tahun Kun Hok dan Kun Hok mendapat banyak hadiah. Kemudian Aurora menemukan Kun Hok. Aurora meminta Kun Hok mengantarnya ke suatu tempat. Tempat itu adalah di mana pesawat parkir. Aurora memberi Hok kesempatan menerbangkan pesawat kecil. Aurora mengatakan bahwa ini adalah penerbangan pertamanya dan Aurora adalah penumpang pertamanya. Tapi Kun Hok mengatakan bahwa Aurora lebih istimewa dari itu. Dan ini adalah hadiah yang paling Kun Hok inginkan. Besoknya Aurora pergi syuting lagi. Kun Hok yang sedang menunggu tiba-tiba dihampiri Francois. Kun Hok langsung mengatakan, "Ada apa kekasih palsu?" Francois mengatakan bahwa kekasih beneran Aurora akan datang. Mendengar itu, Kun Hok pun kesal. Selesai Aurora syuting, mereka pulang. Aurora mengkhawatirkan Kun Hok yang akan pulang dengan cuaca yang berbahaya. Aurora meminta Kun Hok menginap sampai hujan reda. Kemudian Aurora datang pada Kun Hok dan meminta cium selamat malam. Aurora bermimpi Kun Hok akan menciumnya dan dia terbangun. Aurora pun keluar. Aurora melihat Kun Hok yang ada di luar sedang menatap bintang-bintang. Kun Hok mengatakan dia akan pulang karena hujan sudah berhenti. Tapi sebelum pergi, Aurora meminta Kun Hok mendongeng pengantar tidur untuknya. Setelah Aurora tidur, Kun Hok mencium Aurora. Besok paginya Aurora bangun dengan bahagia. Aurora yang sedang minum teh diperhatikan Bernard pelayannya sejak kecil. Bernard melihat Aurora sangat bahagia dan sedang jatuh cinta. Bernard mengatakan, terkadang cinta bisa membuat kita bahagia. Cinta juga membuat kita tersakiti. Aurora mengatakan dia sudah pengalaman tentang hal-hal yang disakiti. Tapi Bernard mengatakan bahwa disakiti karena cinta rasanya berbeda. Kemudian Aurora menyuruh Bernard menghubungi wine bar untuk bertanya apakah Kun Hok ada di sana. Di dalam bar, Kun Hok bersama temannya. Teman-temannya mengajak Kun Hok bahwa teman tidak mencium teman. Kun Hok yang sedang bingung dengan perasaannya pada Aurora, temannya menyuruh Kun Hok untuk menguji perasaannya dengan cara mendekati wanita lain. Dan jika Kun Hok masih memikirkan Aurora, maka itu artinya Kun Hok mencintai Aurora. Kun Hok mendekati wanita yang sedari tadi memandanginya. Ketika Kun Hok akan berciuman dengan gadis itu, dia melihat Aurora yang sedang melihatnya bersama gadis lain. Aurora menangis dan pergi. Aurora bertemu dengan Philip yang adalah kekasihnya dulu. Kun Hok pun melihatnya dan Philip mengantarkan Aurora pulang. Philip mengatakan pada Bernard bahwa mulai besok Philip yang akan menjaga Aurora dan bukan lagi Kun Hok. Kemudian Philip bertemu Kun Hok di pub. Philip memperkenalkan dirinya. Philip juga mengatakan bahwa Kun Hok diterima sebagai pilot di Palmer Island dan Kun Hok sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menjaga Aurora. Kun Hok bertanya siapa dia. Philip adalah orang yang menjaga Aurora sejak ibunya wafat dan tidak punya banyak teman. Dan Philip ke Amerika untuk mengurus kantor Palmer. Philip mengatakan mengapa ayah Aurora memilih Kun Hok. Karena Kun Hok mirip dengan Philip. Itu sebabnya ayah Aurora menyuruh Kun Hok menjaga Aurora. Philip juga mengatakan bahwa mulai sekarang Philip akan menjaga Aurora. Dengan wajah yang dingin, Kun Hok mengatakan, "Aku tidak peduli." Kemudian Philip pergi pada seorang perempuan yang menjebak Kun Hok. Tapi dia merasa kesal karena Kun Hok terlalu dingin padanya. Philip juga mengatakan dia ingin menguji sesuatu tetapi butuh waktu. 2 bulan kemudian, Kun Hok terlihat sedih dan lemas. 2 temannya memberitahunya bahwa ada pria yang menemani Aurora pergi ke sana kemari. Kun Hok yang mendengar itu pun kesal.
Kemudian di kantor, manajer Aurora memberikan skrip bahwa Aurora dan Francois telah putus. Tiba-tiba Francois ingin mengungkapkan perasaannya pada Aurora, tetapi Aurora menolak untuk mendengarnya. Francois juga mengajak Aurora makan malam, tapi Aurora juga menolaknya. Terlihat Francois tidak rela Aurora pergi. Kemudian Philip mengantar Aurora pulang. Philip mengatakan bahwa Aurora sudah berubah. Aurora tidak membiarkan Philip melakukan sesuatu untuk Aurora, dan ketika Philip akan menciumnya, Aurora malah menghindar. Philip mengatakan pada Aurora bahwa dia akan melamar Aurora. Aurora terlihat ragu. Philip memberikan Aurora waktu untuk memikirkannya. Di dalam kamar, Aurora memikirkan lamaran Philip dan melihat sepatu sneaker yang diberikan Kun Hok. Besoknya, Philip mengantar Aurora ke kampus. Philip yang cemas akan banyak wartawan yang akan mengganggu Aurora, menyuruh Aurora untuk bolos kuliah. Tapi Aurora bersikeras untuk masuk kuliah. Ketika Aurora tiba di pintu belakang, wartawan melihatnya dan mengejarnya. Tiba-tiba Kun Hok muncul dan menyelamatkan Aurora dari kejaran para wartawan. Kun Hok pun marah karena Aurora datang ke kampus. Aurora juga marah pada Kun Hok karena bersama gadis lain, gadis yang Aurora lihat di pub. Aurora juga marah karena Kun Hok tidak menghubungi Aurora selama 2 bulan. Aurora bertanya bagaimana perasaan Kun Hok pada Aurora. Tiba-tiba Kun Hok mencium Aurora. Kun Hok mengatakan bahwa dia hanya ingin menguji perasaannya, dan sekarang dia yakin dengan perasaannya dan mengungkapkan perasaannya pada Aurora. Tapi Kun Hok memilih mundur karena Aurora sudah mempunyai seseorang di sisinya. Kemudian Aurora kembali ke rumah dengan Philip. Philip meyakinkan Aurora bahwa dia akan melindungi Aurora. Malamnya saat Aurora sendiri, ayahnya datang dan menanyai kabar putrinya. Aurora bertanya pada ayahnya bahwa Aurora sedang bingung melakukan hal benar atau salah. Ayahnya menjawab, jika kita memilih melakukan hal yang membuat kita bahagia, apapun hasilnya itu bukan masalah. Ayah Aurora mengingatkan Aurora bahwa besok adalah konferensi pers. Jangan memaksakan diri untuk terlalu banyak tersenyum, dan ayahnya memeluknya. Besoknya Aurora sedang bersiap untuk konferensi persnya. Asistennya menyuruh untuk sedikit bertahan di sana. Kemudian Philip masuk dan menyuruhnya jangan khawatir karena dia akan selalu di samping Aurora. Philip melihat Aurora memakai sepatu sneaker dan mengatakan bahwa baru pertama kali ini Philip melihat Aurora memakai sepatu sneaker. Aurora menjawab dia merasa nyaman saat memakainya. Kemudian konferensi pers dimulai. Salah seorang wartawan menanyai siapa itu Philip. Aurora menjawab bahwa Philip sudah seperti kakaknya. Philip sudah menjaganya sejak kecil. Wartawan itu mengatakan apakah hubungan mereka sudah terlalu dalam. Tiba-tiba Philip datang dan mengatakan bahwa mereka berdua akan menikah. Para wartawan pun berspekulasi bahwa Aurora sudah hamil. Dengan tegas Aurora mengatakan bahwa dia tidak hamil. Wartawan menekan Aurora menjawab pertanyaan mereka. Aurora mengatakan benar dia akan menikah, tapi bukan dengan Philip. Wartawan juga berspekulasi apakah akan menikah dengan Francois. Aurora mengatakan bahwa dia dan Francois hanya bekerja sama, tidak ada hubungan apapun. Aurora mengatakan semuanya hanya rekayasa untuk membuat Aurora terkenal. Aurora pun meminta maaf pada Philip karena menolak lamarannya. Tiba-tiba Aurora melihat Kun Hok yang berada di belakang para wartawan, dan Kun Hok pun pergi. Para wartawan terus menekan Aurora. Aurora yang kesal pun berteriak. Untuk pertama kalinya Aurora marah di depan umum. Tiba-tiba Kun Hok datang memeluk Aurora. Segera Kun Hok membawa Aurora keluar.
Aurora meminta Kung Hok membawanya ke tempat di mana tidak ada orang yang dapat menemukannya. Kun Hok membawa Aurora ke lapangan pesawat terbang kecil. Saat sedang santai, Aurora mengatakan bahwa baru pertama kali Aurora marah seperti itu. Aurora merasa lega dan tenang karena sekarang dia tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Scene beralih pada Philip dan ayah Aurora. Philip berpamitan pada ayah Aurora. Ayah Aurora berterima kasih karena sekarang Aurora sudah menjadi dirinya sendiri. Kemudian di kantor, manajernya memarahi Aurora karena skandal di konferensi pers. Tapi karena skandalnya itu, Aurora mendapatkan tawaran untuk memainkan film dan drama. Aurora merasa senang mendengar itu. Aurora pulang dan asistennya memberinya semangat dan pergi. Tiba-tiba Francois datang dan mengatakan bahwa dia merindukan Aurora. Francois juga menggoda Aurora. Tiba-tiba Kun Hok datang dan memeluk Aurora. Francois kesal dan mengatai Kun Hok. Langsung saja Kun Hok mengatakan, "Diamlah kekasih palsu, waktumu sudah habis." Francois pun mengancam Kun Hok, jika Kun Hok menyakiti Aurora, maka Francois akan merebut kembali Aurora. Dan Francois pun pergi. Mereka berdua pergi ke lapangan pelatihan pesawat kecil. Aurora dan Kun Hok pun tersenyum bahagia. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ya. Bye bye.